Permisi. Ya, kebetulan sekali. Gimana, Dok? Ginjalnya Papa cocok kan? Maaf, Loli. Dari hasil pemeriksaan, ternyata tingkat kecocokan papa kamu itu sama dengan kamu. Hanya 40%. Jadi itu artinya papa kamu tidak bisa mendonorkan ginjalnya untuk Putri. Iya, Mas. Jadi tolong Mas jangan usir kami dari sini, Mas. Iya, Mas. Kita kan selama ini sudah mengurus dan menjaga Loli sama Putri dengan baik. Iya kan, Loli? Mas tersinggung ya sama kami. Kok Mas lihat kami begitu, Mas? Mas marah sama kita. Kami mohon maaf, Mas. Kalau Mas tersinggung, kami mohon maaf, Mas. Tolong jangan usir kami dari rumah ini, Mas. Kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana, Mas? Tolong, Mas, biarkan kami tinggal di sini, Mas. Loh, kok Mas diem aja? Maaf. Saya mau bawa Papa ketemu Putri. Papa udah kangen banget sama Putri. Kok bisa sih? Si Dahlan itu hidup lagi? Dia bukannya udah mati? Si Loli itu dapat dari mana lagi? Mana papi tahu, Mi? Tapi kayaknya ada yang salah deh sama Om Dahlan. Soalnya tatapan matanya itu loh, kosong. Jangan-jangan dia lupa ingatan lagi. Putri, coba kamu lihat dulu siapa yang datang. Putri kangen banget sama Papa. Papa kemana aja? Papa jangan tinggalin Putri ya. Putri takut, Pak. Papa. Papa kok diem aja? Papa nggak suka ya ketemu Putri. Kamu siapa? Ini Putri. Anak Papa, masa Papa lupa sama Putri? Putri, Kakak harap kamu bisa mengerti. Papa ini kehilangan ingatan. Udah lagi gak ingatan. Lagi ingatan gimana, Kak? Kakak juga nggak tahu, Putri. Padahal sebelum ini Papa baik-baik aja. Emangnya Kakak ketemu Papa di mana, Kak? Kenapa Kakak bilang sebelumnya Papa baik-baik aja? Emang Kakak udah berapa lama ketemu sama Papa? Kakak nggak bisa ngejelasin semua ke kamu sekarang, sayang. Tapi sekarang yang penting, kamu udah ketemu Papa. Dan kita harus menyembuhkan dia ya. Terus, pas Papa udah sembuh, biar Papa yang ngejelasin semua sama kamu ya. Papa, ini Putri, Pak. Ini Putri, Pak. Kalau Om Dahlan itu lupa ingatan, kita masih bisa nguasain hartanya dong. Iya, kamu benar. Karena orang yang hilang ingatan itu di mata hukum, dia nggak bisa jadi wali bagi anak-anaknya. Karena itu sama aja dengan orang gila. Ah, masa sih, Mi? Ya iyalah. Mami tahu dari mana? Mami ini kan dulu pernah kuliah hukum. Gimana sih, Mami? Ya udah, sekarang pokoknya kita harus melakukan ini dengan cepat. Karena kalau sampai Mas Dahlan itu sadar, kita nggak bakal bisa nguasain harta mereka lagi. Dan lagi kita juga nggak bakal bisa tinggal di sini. Karena ini kan rumah Mas Dahlan. Mami inget gak? Pada saat Mas Dahlan itu dinyatakan hilang dan meninggal, di surat wasiatnya tertulis bahwa kita bisa mempunyai rumah ini kalau kita bisa menampung Loli dan adiknya. Lagian, pada saat umur 20 tahun, si Loli itu akan mewarisi seluruh hartanya, Mi. Nah, makanya sekarang jangan sampai deh Mas Dahlan keburu sadar. Aduh, kita bisa tinggal di tengah jalan nanti, Mi. Ya udah, kalau gitu sekarang juga Mami akan suruh si Loli itu untuk tanda tangan surat itu lagi. Ya. Loli! Loli! Ada apa, Tante?
kamu tetap harus tanda tangan surat ini. Tapi kan papa masih hidup. Tapi papa kamu itu hilang ingatan, iya kan? Itu bahaya loh, Loli. Karena bisa aja jatuh ke tangan orang jahat. Dan orang jahat itu bisa aja nyuruh papa kamu untuk nyerahin harta papa kamu ke tangannya mereka. Akhirnya kamu nggak dapet apa-apa deh, iya kan? Bener, Loli. Kami bukannya mau menguasai harta kalian, tapi kami mau mengamankan harta kalian dari orang jahat. Om, Tante, papa ini masih hidup. Selama papa masih hidup, semua harta dan hak milik ini kembali lagi sama papa. Heh, Loli, kamu itu bodoh atau gimana sih? Papa kamu itu hilang ingatan, jadi dia nggak mungkin ingat sama harta-hartanya dia dong. Aku yakin, papa pasti akan sembuh. Kalau sembuh, kalau nggak sembuh, gimana? Aku yakin, papa pasti akan sembuh. Gini aja, Loli. Om ini akan menjadi wali kamu, menggantikan orang tua kamu. Nah, selama papa kamu hilang ingatannya, jadi kamu serahkan aja pengurusan harta warisan itu kepada Om. Nanti begitu papa kamu kembali ingatannya, baru deh semua harta kamu kami serahkan lagi ke papa kamu, ya? Maaf Om, Tante. Bukannya aku mau ngelawan. Tapi izinkan aku untuk bawa papa ke dokter. Kalau dokter masih nggak bisa nyembuhin papa, baru aku akan pertimbangkan kalau aku akan kasih harta itu atau tidak. Kamu ini bener-bener nggak tahu terima kasih ya. Mau ditolong malah ngelawan. Sekali lagi, saya minta maaf Om, Tante. Saya yakin papa pasti akan sembuh. Loli! Loli, Mi, sabar, Mi, sabar. Papi ini sabar gimana sih? Dia itu udah ngelawan kita, Pi. Papi ini malah ngebelain dia, gimana sih? Bukannya papi ngembalain si Loli, Mi. Tapi kita harus dengan taktik. Mami kan tahu, kita sudah sering maksa dia untuk tanda tangan. Tapi nggak berhasil kan? Terus sekarang kita mesti gimana? Mi, papi punya ide, Mi. Terus foto yang ini, Pak. Ini pas kita liburan bareng-bareng sama Mama. Papa inget kan? Gak ingat. Gimana, Loli? Papa kamu sudah pulih ingatannya? Belum, Om. Nah, makanya kamu jangan tolak tawaran Om dong. Ini kan demi kebaikan kalian juga. Atau gini, Loli. Kalau dalam beberapa hari ingatan papa kamu ini sudah pulih, kamu nggak perlu menyerahkan semua pengelolaan harta itu kepada Om. Tapi kalau dalam beberapa hari ini papa kamu ingatannya belum pulih juga, kamu harus menyerahkan semua pengelolaan harta itu sama Om. Gimana? Loli belum bisa mutusin, Om. Loli, kamu tuh bodoh banget ya. Hal yang sepele kayak gini aja kamu nggak bisa mutusin. Iya. Ingat ya, Loli. Kamu itu masih harus ngurusin adik kamu yang sakit. Ya udah. Kita lihat dalam berapa hari ya. Nah, gitu dong. Itu baru anak yang pinter namanya. Kalau dia sampai sembuh, bisa kacau semuanya. Bisa berantakan semua rencana kita. Mi, mendingan kita cegah aja Om Dahlan supaya dia nggak sembuh. Caranya gimana? Ya kita kasih aja dia obat yang bisa bikin parah penyakitnya itu. Emangnya ada? Ada kok. Kalau papa tetap sakit seperti ini, apa dia bisa jadi donor ginjal untuk Putri? Mbak Loli, Mbak. Ada apa, Pak Bodong? Mbak, seharusnya Mbak Loli nggak mengikuti aturan itu, Mbak. Mereka itu licik. Habis harus bagaimana lagi, Pak Bodong? Aku nggak punya pilihan lain. Lagi pula sekarang aku lagi ditekan banget. Terus aku bingung banget gara-gara Putri makin sakit. Tapi itu bisa menjadi berat untuk Mbak Loli sendiri. Tapi kalau saya rasa jalan keluarnya adalah Mbak Loli harus segera mengambil mustika wayang itu dari tangan Mr. Black. Siapa tahu khasiat dari mustika wayang itu bisa menyembuhkan tuanku, Mbak. Tapi kan mustika wayang itu untuk menyembuhkan racun dari Mr. Black. Iya, siapa tahu bisa juga untuk hilang ingatan. Tapi Pak Bodong, baju Supergirl yang baru nggak sekuat yang lama. Aku sampai sekarang nggak bisa ngalahin Mr. Black. Gak ada salahnya kita coba dulu, Mbak Loli. Benar juga sih. Tapi Pak Bodong, yang jadi masalah sekarang adalah kesehatannya Putri. Dia kesehatannya sekarang parah banget dan kita harus tes ginjal Papa. Apakah ginjal Papa cocok atau enggak buat Putri? Iya, Mbak. Benar juga. Putri harus segera kita tolong. Tapi Pak Bodong, Papa lagi dalam keadaan lupa ingatan begitu. Jadi gimana dong?
saya rasa tuanku nggak akan keberatan. Karena waktu itu kan tuanku pernah bilang kalau dia ingin mendonorkan ginjalnya untuk Putri. Dan tuanku sangat sayang sekali kan Mbak dengan Putri. Aku tetap nggak bisa melakukan hal itu. Kalau memang saya pernah janji sama kalian, saya bersedia dites ginjal saya. Saya memang tidak ingat apa-apa. Tapi mudah-mudahan saya percaya sama kalian. Papa yakin? Iya. Mbak Loli, kalau begitu cepat bawa ke rumah sakit. Dilihat lagi ginjalnya apakah cocok. Jadi Putri langsung bisa dioperasi, Mbak. Dan aku punya rencana lain untuk Mbak Loli. Benar-benar sangat mirip sekali. Kalau saja Loli dipakein baju Supergirl dan memakai topeng, Loli akan menjelma menjadi Supergirl sungguhan. Ya, aku nggak salah lagi. Loli benar-benar Supergirl. Dan aku sekarang ada buktinya. Dan sekarang Loli nggak akan bisa mengelak lagi. Gimana, Dok? Apakah kehilangan ingatan papa saya bisa disembuhkan? Dan apakah ginjalnya bisa didonorkan untuk Putri? Maaf sekali Loli. Kalau hilang ingatan yang dialami oleh papa kamu itu memang agak sulit. Sepertinya papa kamu kehilangan memori ingatannya. Dan saya belum bisa mengetahui apa penyebab dari itu. Tapi papa masih bisa mendonorkan ginjalnya kan? Iya, bisa saja apabila kondisinya memang sudah stabil dan tingkat kecocokannya sudah mencapai 70%. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasil pemeriksaannya ya. Ya, masuk. Dokter, Ya. ini hasil lab Pak Dahlan. Oh, ya. Permisi. Ya. Kebetulan sekali. Gimana, Dok? Ginjalnya papa cocok kan? Maaf Loli. Dari hasil pemeriksaan ternyata tingkat kecocokan papa kamu itu sama dengan kamu. Hanya 40%. Jadi itu artinya papa kamu tidak bisa mendonorkan ginjalnya untuk Putri. Berarti kita nggak bisa menyelamatkan Putri dong. Tidak juga, kamu jangan putus asa begitu. Seperti yang pernah saya sampaikan, bukan hanya kamu dan papa kamu yang bisa mendonor ginjalnya pada Putri. Tapi masih ada karib kerabat seperti tante ataupun om kamu. Yang penting dia satu darah dengan keluarga. Om Rudi.